Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Darumsari dengan nomor induk mahasiswa C1C019028 dari kelas F9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad istisna, yang mana dosen pengampunya Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, JI, QNR, JSRS. Di sini adalah mata kuliah akuntansi syariah. Langsung saja penjelasannya. Sebelum itu, apa sih pengertian dari akad istisna? Itu adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustahni dan penjual, pembuat atau sani menurut fatwa DSN MUI. Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Istisna paralel dalam PSAK 1448 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akan disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesan, customized, bukan produk massal, dan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jelas jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Jenis akad istisna, yang pertama ada istisna, yang kedua ada istisna paralel. Sumber akad istisna. Amr bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Perangkat istisna ada tiga, yaitu pertama pelaku, yang kedua objek akad, yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syarat akad istisna pelaku itu harus cakap, hukum, dan balik. Yang kedua objek akad, yang ketiga ijab kabul. Berakhirnya akad istisna. Akad istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Perlakuan akuntansi PSAK 104, akuntansi untuk penjual, yang mana pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal negosiasi dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasi secara terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Jika ada pesanan tambahan dan nilainya signifikan atau dinegosiasikan terpisah, maka dianggap akad terpisah. Rukun dan ketentuan akad istisna. Yang pertama, beban pra-akad. Yang kedua, biaya perolehan istisna. Yang ketiga, pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode berikut. Yang pertama, akad selesai dan metode persentase penyelesaian. Yang keempat, dalam metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan sampai pekerjaan telah dilakukan. Yang kelima, dalam metode presentasi penyelesaian, pengakuan pendapatan diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Pendapatan sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Yang keenam, dalam metode penyelesaian bagian margin, keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan pada aset istisna dalam penyelesaian. Yang ketujuh, untuk metode persentase penyelesaian, harus harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode berikut. Yang kedelapan, jika besar kemungkinan bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugiannya harus segera diakui. 9. Pada saat penagihan baik metode persentase penyelesaian maupun akad selesai akan menggunakan akun termin istisna. Yang ke-10, pada saat penerimaan tagihan
Yang ke-11, penyajian berikut ini poin-poin dasar jika menjual dalam laporan keuangan, dan 12 pengungkapan. Akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, untuk pembayaran tunai atau pesanan istisna. Yang kedua, pembayar istisna secara tangguh. Yang ketiga, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan belum memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjualan, dan jika diperlukan dibentuk penyisian kerugian piutang. Yang keempat, jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Yang kelima, penyajian pembeli yang menyajikan dalam laporan keuangan yang berikut: utang istisna, aset istisna adalah penyelesaian dan pengungkapan. Akuntansi terkait dengan garansi sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dalam persentase tertentu atas nilai proyek, misalnya terjadi kelalaian atau kesalahan oleh penjual, sehingga barang yang diserah terimakan mengalami kerusakan atau kesalah spesifikasian pesanan dan mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.